Sejarah perkembangan sastra Indonesia. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang berusaha menyelidiki perkembangan sastra sejak dari mulai pertumbuhannya sampai pada perkembangannya yang sekarang. Sejarah perkembangan sastra nasional sebenarnya terletak pada adanya kesinambungan antara satu periode dengan periode lain dalam sejarahnya, baik ditinjau dari segi formal maupun dari segi kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Kesusastraan Indonesia secara kultural pada awalnya adalah kesusastraan etnik yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional yang diangkat dari bahasa etni Melayu. Sebagai sastra yang ruhnya berasal dari kultur etnik, ia tak lepas dari berbagai hal yang melingkarinya. Paling tidak sumbernya jatuh pada sastrawan yang juga tidak terlepas dari latar belakang etnik yang melahirkan dan membesarkannya. Periodisasi sastra. Yang pertama, Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengkalifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Karya sastra Pujangga Lama ada dua, yaitu Sejarah Melayu atau Malay Annals. Yang kedua adalah Tuhfat al-Nafis atau Bingkisan Berharga karya Raja Ali Haji. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa atau roman, novel, cerita pendek, drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalisme, dan elitis. Pada masa ini ada dua kelompok sastrawan Pujangga Baru, yaitu kelompok seni untuk seni, yang kedua kelompok seni untuk pembangunan masyarakat. Angkatan 45, pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan Angkatan 45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujangga Baru yang romantik dan idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Karya Chairil Anwar ada dua, Kerikil Tajam pada tahun 1949 dan Deru Campur Debu 1949. Sastrawan Angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan Angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Selain tiga menguak takdir, pada periode ini, cerpen dari F. Maria Ke Jalan Lain ke Roma dan Etis dianggap sebagai karya pembaharuan prosa Indonesia. Angkatan 50 dan 60. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra, Kisah Asuhan, Hans Bach Jasin. Ciri angkatan ini adalah sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Angkatan 66 dan Angkatan 70. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pemimpinan Mokhtar Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra, dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Angkatan 80 dan 90-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Karya sastra di Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum.
Angkatan Reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Angkatan 2000 atau pasca reformasi. Muncul beberapa penulis pendatang baru, kadang disebut pasca reformasi, namun tidak berhasil dikukuhkan karena kurang memiliki juru bicara atau kritikus atau akademisi yang mengkonfirmasi puncak kesusastraan. Korylayun Rampan sudah pada tahun 2000 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Andrea Hirata salah satu novelis tersukses pada dekade pertama abad ke-21. Karya sastra tersuksesnya adalah Laskar Pelangi pada tahun 2005. Aliran sastra yang pertama realisme. Realisme sastra adalah aliran asal barat dengan gaya penggambaran kehidupan dan masyarakat kontemporer apa adanya. Yang kedua, realisme magis. Realisme magis merupakan aliran sastra yang menggunakan pendekatan realitas sehari-hari dengan gabungan elemen magis di dalamnya. Di Indonesia, aliran ini pertama kali diperkenalkan oleh Danarto. Penulis yang menggunakan realisme magis dalam karya-karyanya ialah Ayu Utami. Yang ketiga, simbolisme. Tidak seperti realisme atau naturalisme, tokoh-tokoh dari aliran simbolis menggunakan simbol, sindiran, kiasan, gambar misterius, dan penuh teka-teki seperti puisi Toto Sudarto Bachtiar. Modernisme dan avant-garde. Modernisme seni dan avant-garde di Eropa telah dimulai sejak abad ke-19 sebagai gerakan yang meliputi beberapa aneka aliran. Karya-karya mereka bersifat eksperimental, radikal, dan tidak lazim. Di Indonesia misalnya, gaya ini ditemukan di dalam sajak-sajak bebas oleh penyair Navator Chairil Anwar dan karya Iman Simatupang. Yang kelima, neoromantisme. Gerakan neoromantis muncul pada dasawarsa 1880-an sebagai reaksi terhadap modernisme, muncul dan memberikan tekanan pada perasaan dan kehidupan sang hero, bagai di karya zaman romantisisme. Yang keenam, Surrealisme. Surrealisme merupakan salah satu aliran modernis dan avant-gardis. Selain dari realisme, karya surrealisme memiliki unsur non-golis, kejutan, barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Penyair Dimas Arika Miharja merupakan sastrawan Indonesia yang menggunakan gaya aliran ini. 7. Absurdisme. Filsafat absurdisme didasarkan pada kepercayaan pada ketidakadaan makna, bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan ialah absurd dan akan berakhir dengan kegagalan. Di antara sastrawan Indonesia, pengikut gaya absurdis adalah Alio Slamet Widodo serta Putu Wijaya. Yang kedelapan, sastra pop. Salah satu bentuk sastra pop adalah fiksi metropop, karya sastra yang mengangkat cerita tentang kawasan perkotaan menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupannya, disajikan dengan gaya bahasa pop. Yang terakhir adalah sastrawangi. Sastrawangi adalah sebutan yang diberikan untuk karya-karya Indonesia dari beberapa penulis wanita, yaitu Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Maesa Ayu, Vira Basuki, bertema pembebasan dan seksualitas perempuan.